Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gregorius Ali Wijaksonombora. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan UTS dengan mata kuliah Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasok. Kita langsung bahas analisis contoh perusahaan. Perusahaan yang pertama yaitu perusahaan Adidas. Latar belakang masalah, Adidas, juga dikenal sebagai Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya Adolf atau Adi atau Dassler yang mulai memproduksi sepatu pada 1920-an di Herzogenaurach dekat Nuremberg. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Adidas adalah sebuah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Rudolf Dassler, adik Adi, mendirikan perusahaan saingan Puma pada tahun Agustus 2005. Adidas mengakui rivalnya yaitu Reebok dalam upaya memperketat persaingan dengan Nike. Selama 68 tahun lamanya, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di segala bidang dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris pelengkap olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Sekarang, grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Strategi grup Adidas sangatlah simpel, memperkuat brand secara terus-menerus dan mengimprovisasi posisi kompetitif serta keuangan mereka. Aktivasi perusahaan lebih dari 150 cabangnya dipantau langsung oleh pemimpin grup Herzogenaurach, Jerman, tertanggal 31 Desember 2009. Grup Adidas tercatat mempekerjakan sebanyak 38.982 orang selama setahun penuh. Pengembangan produk pada perusahaan Adidas yaitu riset pasar. Adidas memiliki target pasar yang sangat luas, menargetkan produknya dapat dinikmati untuk semua kelas ekonomi, baik kelas menengah, kelas atas, bahkan hingga kelas yang terendah. Adidas memiliki pola selektif segmen, yaitu dengan memilih segmen pasar yang benar-benar potensial. Adidas memiliki berbagai variasi sepatu yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Strategi ini dilakukan karena melihat daya beli pembeli yang cukup tinggi setiap tingkat ekonomi, sehingga perusahaan berani mengambil keputusan untuk menyediakan kendaraan dengan berbagai macam menyediakan sepatu dengan berbagai macam variasi. Lanjut, perancangan produk baru. Adidas memulai sebuah konsep baru untuk menyediakan pelanggan dengan produk baru dan inovatif. Sebagai contoh, panjang dan lebar masing-masing sepatu disesuaikan dengan kaki pelanggan. Selain itu, pelanggan dapat memilih dari berbagai macam pilihan desain seperti warna dan bordir. Ini menyediakan pelanggan dengan dimensi baru, fleksibilitas. Sepatu buatan tangan selalu dipasang ke kaki pelanggan. Layanan baru Adidas juga sesuai dengan sepatu untuk laki-laki pelanggan, serta menghasilkan sepatu di fasilitas produk massal. Oleh karena itu, harga sebuah sepatu Adidas secara signifikan lebih rendah dari sepatu buatan tangan. Pengadaan pada perusahaan Adidas yaitu pertama, pemasok benang, kedua pemasok karet, ketiga pemasok kain, keempat pemasok busa. Perencanaan dan pengendalian pada perusahaan Adidas. Model pabrik Adidas harus memberikan standar yang jelas dan pedoman untuk bagaimana setiap kategori keputusan harus dilakukan. Kategori keputusan dalam strategi operasi digunakan untuk memberikan bimbingan tentang bidang utama seperti fasilitas, kapasitas, proses teknologi,
integrasi vertikal, manajemen mutu organisasi, dan perencanaan dan pengendalian sistem. Tujuannya adalah untuk membuat model kertas atau sebagai lawan atau komputer berdasarkan model virtual seperti yang dijelaskan dalam, untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi tanpa kehilangan fokus pelanggan. Pabrik model meletakkan frame untuk bagaimana pabrik dan sistem manufaktur harus dirancang pada tingkat mikro dan makro pabrik. Sebuah mikro pabrik adalah produksi didefinisikan dengan baik, proses melibatkan tata letak, bauran produk, dan volume organisasi dan struktur pemasok. Selanjutnya, pengiriman dan distribusi pada perusahaan Adidas. Adidas melakukan beberapa strategi promosi yang cukup berpengaruh terhadap pemasaran produknya, yaitu menjadi sponsor utama kejuaraan sepak bola, Piala Dunia, serta Piala Eropa, dan pengirimannya produknya melalui kapal dan pesawat. Ini teman-teman, gambar ini adalah contoh gambaran terpasok pada perusahaan Adidas. Saya akan memperbesar. Yang pertama itu perkebunan kapas ke pemasok barang, perkebunan karet ke pemasok karet, perkebunan kapas ke pemasok benang, penghasil busa ke pemasok busa. Langsung lanjut dari semua pemasok ini pergi ke gudang bahan baku, lanjut ke pabrik dan pengujian sepatu, lalu penghasil kardus, industri kardus, bagian pengepakan kardus. Di sini adalah pabrik pengemasan sepatu yang sudah disiapkan, gudang sepatu, distributor sepatu, toko sepatu, toko online shop, pasar internasional, dan konsumen. Strategi perantai pasok pada perusahaan Adidas. Adidas menawarkan produk dengan kualitas premium namun harga terjangkau, sehingga customer memperoleh keuntungan dibandingkan membeli produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih mahal. Target pasar yang difokuskan Adidas dari kalangan atlet dan artis. Desain Adidas yang tidak habis dimakan zaman. Adidas mendesain produk-produk mereka dengan desain klasik sehingga cocok dipakai oleh siapapun dan kapan saja. Yang keempat adalah Adidas memiliki standar untuk produknya, yaitu standar kualitas teknologi pada inovasi terbaik. Adidas berusaha mempertahankan ciri klasik dan autentik pada produknya. Adidas menggunakan strategi untuk menjadi market leader dan memenangkan posisi dalam berkompetisi dan kompetitornya. Perusahaan yang kedua itu adalah Coca-Cola. Latar belakangnya, hampir seluruh lapisan masyarakat dunia pernah mengkonsumsi minuman bersoda, minuman ringan atau soft drink. Berbagai produk minuman berkarbonasi telah diproduksi dipasarkan seluruh belahan dunia. Sebut saja produk-produk seperti Pepsi, Coca-Cola, Sprite, Fanta, 7up, AONW, Root Beer, Sunkist, Dry Ginger Ale, Dark Viper, dan lain sebagainya. Mereka adalah produk-produk global yang telah meramaikan peta persaingan dunia untuk kategori minuman atau soft drink sejak lama. Dengan berbagai strategi pemasaran yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan, produk-produk tersebut hingga saat ini mampu bertahan menghadapi persaingan harga, distribusi, maupun hadirnya produk-produk baru dengan promosi yang gencar, serta rela mengeluarkan biaya besar untuk mendanai promosinya demi mendapatkan posisi pasar. Akan tetapi dominasi pasar minuman berkarbonasi di dunia sejak puluhan tahun yang lalu telah dikuasai oleh produk global yang dengan nama besar yaitu Coca-Cola. Data Top Brand Index 2017 untuk kategori minuman bersoda, Coca-Cola telah berhasil menjadi market leader dengan market share yaitu sebesar 32,9%. Pada posisi kedua ditempati oleh Fanta dengan market share sebanyak 31,5%, sedangkan Sprite sebanyak 19,3%. Di Indonesia, menurut Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM pada tahun 2011, pangsa pasar minuman bersoda dengan pemanis mencapai 3,8%, sedangkan minuman air mineral dalam kemasan dan teh siap saji lebih tinggi yaitu 84% dan 89%. Pasar minuman ringan Indonesia
pada tahun 2013 diprediksi tumbuh 10% sampai 11% dibandingkan tahun 2012. Kenaikan tersebut ditopang oleh volume konsumsi sebagai perbandingan. Di Thailand, persentase konsumsi masyarakat mencapai 30 sampai 40%, sementara Indonesia hanya 4% yang dikuasai oleh produk Coca-Cola dengan market share sebesar 96%. Pengembangan produk pada perusahaan Coca-Cola yang pertama menambahkan varian minuman baru supaya menarik pelanggan dan memberikan opsi kepada konsumen yang menginginkan rasa baru. Yang kedua, memberikan minuman soft drink yang syarat akan kesehatan, menghilangkan isu kalau minuman bersoda itu tidak baik bagi kesehatan. Tiga, meskipun sudah menjadi market leader, perusahaan Coca-Cola harus tetap memberikan inovasi yang bagus supaya tidak kehilangan pangsa pasarnya. Pengadaan pada perusahaan Coca-Cola, yang pertama pemasok gula, yang kedua pemasok air, yang ketiga pemasok kaca, yang keempat pemasok aluminium. Ya, lanjut, perencanaan dan pengendalian pada perusahaan Coca-Cola. Saat ini pangsa pasar Coca-Cola di Indonesia sebesar 40% dari seluruh bangsa sparkling, tea, dan teh. Coca-Cola Amatil menargetkan pertumbuhan penjualan tersebut setelah mengamati pertumbuhan konsumen minuman ringan yang semakin meningkat. Pertumbuhan volume konsumen kelas menengah diperkirakan naik 9% per tahun. Saat ini jumlah konsumen Coca-Cola kelas menengah mencapai 131 juta. Untuk mendukung target itu, Coca-Cola Amatil berencana peningkatan investasi di Indonesia sebesar $100 per tahun selama 3 tahun. Investasi tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik di Indonesia. Menurut saya saat ini coba Amatil memiliki 8 pabrik yang terdiri dari 31 lini produksi. Pabrik mampu memproduksi sebanyak 1 miliar liter per tahun. Utilasi baru mencapai 75%, ujarnya. Dengan menambah investasi ini, lini produksi Coca-Cola Amatil akan ditingkatkan hingga 30%. Presiden Direktur Coca-Cola Amatil Indonesia, Peter Kelly, menambahkan sekitar 50% total investasi akan dialokasikan untuk pabrik di Pulau Jawa. Dalam 6 bulan ke depan akan ada penambahan lini pabrik di Cibitung, ujarnya. Pengiriman distribusi pada perusahaan Coca-Cola itu pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat. Lanjut, gambaran pasar perusahaan Coca-Cola ini seperti ini, teman-teman. Ini dosen, supplier, manufaktur konsentrat, penyimpanan, distributor. Lanjut ke manufaktur cabang 1. Itu lanjut ke manufaktur, penyimpanan, distributor, retailer dengan user. Oke. Strategi rantai pasok perusahaan Coca-Cola: menjaga popularitas merek bisnis Coca-Cola. Yang kedua, era bisnis Coca-Cola bersama Robert Woodruff. Yang ketiga, lahirnya versi sehat Coca-Cola Diet Coke. Keempat, Coca-Cola yang semakin mendunia melalui dunia olahraga. Coca-Cola di era milenium sampai sekarang. Yang ketiga, perusahaan Nike. Latar belakang perkembangan pada era modern ini semakin beraneka-ragaman, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya membutuhkan fashion yang menarik sebagai tanda bahwa mereka gaya hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman modern. Kebutuhan fashion pada dasarnya merupakan sebuah kebutuhan primer bagi seorang individu, karena fashion termasuk kebutuhan sandang dalam bagian kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat modern kini. Perkembangan dunia fashion menjadi sebuah gaya hidup baru bagi mereka. Fashion seperti baju, celana, sampai sepatu berbagai merek yang selalu mengeluarkan model terbaru bagi produk mereka berdampak pada daya beli masyarakat yang terus
meningkat untuk memenuhi gaya hidup mereka. Sepatu merupakan salah satu fashion yang paling digemar beberapa waktu ini, termasuk sepatu sport atau olahraga yang kini menjadi fashion bagi kalangan muda yang digunakan tidak hanya pada saat olahraga saja, akan tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari seperti kuliah, traveling, kegiatan lainnya. Hal ini menjadikan produsen sepatu sport seperti Nike, Adidas, Reebok, dan Data saling bersaing untuk memanfaatkan pasar agar produk mereka dapat diminati oleh konsumen. Berbagai macam model serta tawaran harga yang saling bersaing menjadi modal bagi mereka untuk mendapatkan pasar. Pengembangan produk pada perusahaan Nike itu yang pertama menawarkan varian sepatu baru yang menarik sehingga pelanggan baru dan memberi opsi kepada konsumen untuk menginginkan rasa baru. Pengadaan pada perusahaan Nike yang pertama pemasok benang, pemasok karet, dan pemasok kain, dan pemasok busa. Perencanaan dan pengendalian pada sepatu Nike pada perusahaan Nike. Dalam dunia bisnis sekarang, banyak perusahaan yang menggunakan strategi yang lebih terarah dan canggih seperti yang dilakukan oleh para jenderal perang, sehingga proses strategi tersebut kemudian digabungkan dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, penerapan, dan pengawasan. Pada prinsipnya, manajemen strategi adalah suatu mode berpikir yang lebih strategi dalam menghadapi masalah atau konflik yang timbul dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu adalah ketidakpastian dan ambiguitas dalam dunia modern. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan strategi untuk berpikir secara simultan, terus-menerus tanpa henti dengan menganalisa pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Murray Grimsley 1994, a process a constant adaptation to shifting conditions and circumstances in a world will change, uncertainty and ambiguity dominate. Jadi bagaimana kompetisi tersebut memenangkan adalah bagaimana strategi tersebut dibangun secara konsisten beradaptasi dengan lingkungan. Pengiriman distribusi pada perusahaan Nike yaitu pengiriman produk melalui kapal dan pesawat. Ini adalah gambar rantai pasok perusahaan Nike. Strategi rantai pasok perusahaan Nike. Yang pertama, Nike menawarkan produk dengan kualitas minimum premium, harga terjangkau sehingga konsumen memperoleh keuntungan yang dibandingkan membeli produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih mahal. Target pasar yang difokuskan Adidas dari kalangan atlet artis. 3. Desain Nike yang tidak habis dimakan jam. Nike mendesain produk yang mereka dengan klasik sehingga cocok dipakai oleh siapapun dan kapan saja. Yang keempat adalah Nike memiliki standar untuk produknya, yaitu standar kualitas teknologi inovasi terbaik. Nike berusaha mempertahankan ciri klasik dan autentik pada produknya. Yang keempat, perusahaan biskuit kaleng. Latar belakang seperti yang telah diketahui, bersama negara Indonesia banyak memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Dengan kekayaan alam sumber daya alam melimpah harus diimbangi dengan pengolahannya. Oleh karena itu, tidak heran jika di Indonesia memiliki beragam perusahaan di mana dalam setiap perusahaan memiliki daya saing yang cukup berpengaruh satu dengan yang lain. Salah satu contohnya perusahaan kue yaitu Kongguan Biskuit Factory Indonesia adalah perusahaan berskala nasional yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produk biskuit, wafer, dan wafer stick. Berdiri sejak pada tahun 1970, sudah lebih dari 4 dekade, Kongguan telah menjadi pemimpin pasar dalam industri. Produk yang telah dihasilkan selalu diminati pasar dalam negeri atau bahkan sudah menjadi sebagai keharusan. Menyantap biskuit Kongguan seperti diketahui Kongguan Red Assorted atau lebih juga dikenal Kongguan Merah sudah lama menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Indonesia sebagai makanan atau oleh-oleh khas Lebaran yang harus ada untuk disajikan kepada para saudara dan kerabat di hari raya.
Pengembangan produk pada perusahaan biskuit kaleng itu menambahkan varian-varian rasa biskuit supaya menarik pelanggan baru dan memberi opsi kepada konsumen untuk menginginkan rasa baru. Pengadaan pada perusahaan biskuit kaleng yaitu pemasok gula, yaitu pertama adalah pemasok gula, kedua pemasok susu bubuk, ketiga pemasok terigu, keempat pemasok mentega, kelima pemasok garam, keenam pemasok maizena, ketujuh pemasok kaleng, ke-8 pemasok telur. Perencanaan pengendalian pada perusahaan biskuit kaleng. 1. Perencanaan dan pengendalian bagian ini bertugas untuk menciptakan koordinasi taktis maupun operasional sehingga kegiatan produksi, pengadaan material maupun pengiriman produk bisa dilakukan secara dengan efisien dan tepat waktu. Kedua, perancangan dengan pengendalian koordinasi ini yang dilakukan tidak hanya internal tapi dalam supply chain, misalnya menentukan berapa banyak produk akan diproduksi, informasi tentang data penjualan terakhir dan tingkat retail serta banyak stok produk yang masih mereka miliki adalah penting bagi pabrik. Yang ketiga, perancangan pengendalian bahkan retail dengan perusahaan saling koordinasi untuk menentukan rencana produksi jangka menengah atau pendek atau PNG, Sarli, Kmart, dan Warner Lambert. Pengiriman distribusi pada perusahaan biskuit kaleng itu pengiriman produknya melalui kapal dan pesawat. Ini adalah gambar rantai pasok perusahaan biskuit kaleng. Lanjut, strategi rantai pasok perusahaan biskuit kaleng. Biskuit kaleng menawarkan produk dengan kualitas bagus namun harga terjangkau sehingga customer memperoleh keuntungan dibandingkan memberi produk dengan kualitas sama dengan harga yang lebih murah. Target pasar yang difokuskan biskuit kaleng adalah hypermart. Latar belakang yang kelima adalah perusahaan mie instan. Latar belakangnya, hingga saat ini mie instan telah mendapatkan tempatnya sendiri dalam sistem pengang global. Mie instan dapat dianggap sebagai salah satu penemuan terbaik abad ke-20-an di tahun 2000 oleh masyarakat Jepang, mengalahkan penemunya lainnya seperti karaoke. Pengembangan produk pada perusahaan mie instan melalui strategi pemasaran yang kreatif inovatif, Indofood CBF telah dapat mempertahankan dan bahkan memperkuat merek-mereknya. Tidak hanya Indomie yang telah menjadi merek ikonik di Indonesia, merek-merek seperti Sarimi, Supermi, dan Popmi pun juga menjadi merek-merek favorit masyarakat Indonesia sejak lama melalui strategi pemasaran yang kreatif dan inovatif. Indofood CBP telah mendapatkan pertahankan dan bahkan memperkuat merek-mereknya. Tidak hanya Indomie yang telah menjadi merek ikonik Indonesia, merek-merek seperti Sarimi, Supermi, dan Popmi pun juga menjadi merek-merek favorit masyarakat Indonesia sejak lama. Menanggapi pertumbuhan pasar mie instan domestik dan internasional, Indofood CBP berkomitmen penuh untuk harus terus mengembangkan divisi mie instan. Divisi operasi internasional adalah dengan ekspor produk Indofood bermerek yang mencakup kegiatan penjualan dan pemasaran ke pasar Indonesia. Indofood mengekspor produknya ke lebih dari 60 negara. Pengadaannya tepung terigu, tepung tapioka, air, alkali. Perencanaan pengendaliannya, sistem pembelian dan penerimaan bahan baku pada divisi noodle ICBP melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan menurut fungsinya dalam perusahaan, yaitu Departemen ASP, PPIC, Purchasing atau pembelian, Warehouse atau gudang, PDQC, dan Finance Accounting. Keenam bagian ini memegang peranan penting dalam pengadaan bahan baku baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga produk dapat berlangsung karena ketersediaan bahan baku tersebut. Pengiriman distribusi pada perusahaan mie instan, yang pertama, kepuasan pelanggan. Konsumen atau produk merupakan target utama dari aktivitas proses produk setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan
pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma karena diminati konsumen. Yang ketiga, menurunnya biaya pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen. Akhir berarti pulang mengurangi biaya jalur distribusi. 4, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memperdayakan pengguna dan teknologi tinggi bagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan manajemen rantai pasok. Kelima, peningkatan laba. Dengan semakin meningkat jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Yang keenam, perusahaan semakin besar, perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses distribusi produknya lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Ini adalah gambaran rantai pasok mie instan. Strateginya, pada strategi pemasaran dan pendistribusian sehingga ke tangan konsumen, ICB memiliki strategi dalam menghadapi persaingan pasar. Yang pertama itu manufaktur konsumen, manufaktur pedagang eceran dan konsumen. 3, manufaktur pedagang besar, pedagang eceran, konsumen, dan manufaktur. 4, manufaktur agen, pedagang pasar, pedagang eceran dan konsumen. Yang perusahaan yang ke-6 yaitu perusahaan KFC. Latar belakang sarannya adalah KFC adalah perusahaan yang menyajikan menu utamanya yaitu menjual ayam goreng cepat saji. Proses bisnis KFC membutuhkan bahan baku ayam yang disuplai dari beberapa pihak yang tersebar pada tempat yang berbeda. Pengembangan produk dengan riset pasar dengan menerapkan SDM pada perusahaan mampu membuat proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien karena dengan SDM bahan baku yang suplai bisa dimonitoring dan dikontrol kualitasnya. Pengadaan dalam hal ini yang masuk adalah bahan baku makanan dan mesin pengolah untuk makanan yang tersedia. Yang pertama adalah ayam, kedua adalah sayuran umum, ketiga adalah sayur khusus, keempat adalah kentang, kelima adalah bumbu-bumbu, keenam adalah beras. Perencanaan dan pengendalian. Marketing and sales. Dalam marketing and sales yang dilakukan PT Fast Food Indonesia menentukan target segmen pembeli adalah masyarakat luas, dan dalam proses memasarkan produknya dengan melakukan promosi dan membuat citra yang baik kepada pelanggan sehingga diharapkan kesan yang baik bisa menyebar ke calon pelanggan yang datang. Outbound logistik. Untuk outbound logistik adalah hasil dari kegiatan penjualan pelaporan penjualan berdasarkan dari outlet yang ada. Pelaporan dari outlet dilakukan dari tiap hari atau clone transaksi. Data tersebut disimpan di server outlet, setelah itu dikirimkan ke kantor pusat yang ada di Jakarta. Kantor pusat tersebut kemudian mengirimkan data tersebut ke RSC Surabaya. Di RSC Surabaya data tersebut dicek disesuaikan. Setelah itu data tersebut dikirimkan lagi ke kantor pusat Jakarta. Pengiriman distribusi ini yang pertama adalah informasi dari waralaba KFC. Untuk saat ini KFC tidak melakukan kerjasama dalam bentuk sub waralaba untuk merek KFC, kecuali kerjasamanya dalam bentuk lain yaitu kerjasama sewa lokasi, kerjasama investasi atau tidak termasuk gedung atau bangunan. 3, kerjasama investasi termasuk gedung atau bangunan. Kirimkan surat penawaran yang dilengkapi dengan data lokasi meliputi luas area minimal, foto lokasi, peta lokasi, lampiran data statistik dari lokasi yang ada atau data penduduk. Layanan pesan antar. KFC menyediakan layanan pesan antar. Yang pertama, batas wilayah antar maksimum 5 kilo dari restoran KFC ke alamat yang dituju. Jarak waktu pemesanan dengan pengantaran 30 menit sejak diterima pesanan oleh restoran. Ketiga, pemesanan delivery di bawah 30.000 sebelum pajak dan dikenakan biaya tambah sebesar 4.000. Keempat, maksimal pemesanan delivery untuk jenis paket adalah 50 box. Layanan KFC Catering atau home delivery adalah salah satu bentuk layanan KFC kepada customer dalam memenuhi kebutuhan konsumsi berbagai acara keluarga atau kantor
atau reuni, arisan, pesta, bazar, dan lain-lain. Layanan infoline. Infoline merupakan bentuk dari komunikasi yang disediakan pihak KFC untuk memfasilitasi penyampaian komplain customer dan informasi lain yang berkaitan dengan KFC kapan dan di mana saja via telepon. Melalui infoline diharapkan komplain dan informasi lainnya dari customer akan terinput dengan lebih baik dan diproses secara efektif. Ini adalah gambaran tip pasok KFC. Strategi pada perusahaan KFC, PT Fast Food Indonesia pada strateginya sudah pada tingkat strategi fit. Produk yang dikeluarkan merupakan produk yang fungsional karena merupakan makanan sehari-hari, misalnya nasi, ayam, dan lain-lain. Produk tersebut dan juga bisa dikatakan inovatif karena makanan yang dikeluarkan adalah beraneka ragam sesuai tren permintaan. PT Fast Food Indonesia juga responsif dalam melakukan pelayanan terhadap pelanggan dengan adanya servis seperti layanan pesan antar. Sekian dan terima kasih.